LGBT, lesbian, gay, biseksual, dan transgender telah menjadi fenomena global yang akan terus menjadi permasalahan yang cukup unik sekaligus serius. Hal ini dikarenakan banyaknya pro dan kontra di masyarakat di seluruh dunia. Ada yang mendukung dengan mengatasnamakan hak asasi manusia atau HAM ataupun kesetaraan. Ada juga yang menentang dengan didasari norma-norma seperti agama, penyakit, atau ancaman yang berbahaya lainnya. Ada juga yang tidak mengambil sikap mendukung ataupun menentang LGBT. Pada tahun 1636, seorang rohaniawan Kristen Inggris, John Cotton, mengusulkan undang-undang kepada Massachusetts Bay bahwa hubungan sesama jenis menjadi pelanggaran berat. Akan tetapi usulan itu ditolak. Mengapa dan bagaimana LGBT selalu menjadi sebuah permasalahan dari zaman ke zaman? Kita akan menelusurinya di era sebelum Masehi hingga ke era modern saat ini. Di dalam literatur sejarah kuno tahun 1700 sebelum Masehi, awal kata lesbian dalam kode Hammurabi disebut Salzikrum, yang berarti wanita yang diizinkan untuk menikahi wanita lain. Sedangkan di era Yunani kuno, dalam biografi Plutarch yang berjudul Lycurgus, dia mengklaim bahwa bangsa Spartan, khususnya wanita yang sudah tua, akan menikahi wanita yang lebih muda. Begitupun dengan para laki-lakinya. Setelah Perang Dunia Kedua, di sebagian besar belahan di dunia khususnya Eropa dan Amerika, muncul sejumlah kelompok yang menuntut hak bagi kaum homoseksual. Tetapi mereka lebih suka disebut homophile daripada homoseksual, yang berarti cinta dan seks, dimulai pada akhir 1940-an dan terus berlanjut sampai 1960-an. One Inc. adalah organisasi homoseksual pertama di Amerika Serikat. Dibentuk oleh seorang pria transseksual kaya raya, Reed Erickson, bersama para pendukungnya. Mereka berusaha meminta dukungan daripada pemerintah untuk bisa diterima secara sah ataupun legal. Pada tahun 1969, terdapat setidaknya ada 30 lebih organisasi LGBT yang aktif dalam menyuarakan hak-haknya secara terang-terangan. Namun mereka diabaikan oleh berbagai media. Hingga pada puncaknya tahun 1962, diadakan pawai gay di depan Independence Hall di Philadelphia, Amerika Serikat. Hal tersebut menandakan dimulainya gerakan hak gay sedunia. Sedangkan di San Francisco selama bulan April sampai Juli 1966 terjadi kerusuhan besar-besaran dikarenakan sebuah organisasi LGBT Vanguard yang dikepalai oleh Adrian Ravarour menuntut kesetaraan dan persamaan hak. Di akhir era tahun 1960-an, seorang aktivis biseksual, Robert A. Martin, atau yang lebih dikenal dengan julukan Donnie the Punk, mendirikan New York University dan Student Homophile League di Columbia University. Hingga pada tahun 1967, Universitas Columbia secara resmi meresmikan kelompok ini, hingga menjadikan mereka perguruan tinggi pertama di Amerika Serikat untuk secara resmi melegalkan kelompok siswa gay. Menurut Ganderloy, di salah satu bukunya yang terbit tahun 1989, istilah homoseksual mulai berkembang pada abad ke-9 Masehi, sebelum terjadinya revolusi seksual pada tahun 1960-an. Belum ada kata lesbian, gay, biseksual, dan transgender, melainkan biasa disebut dengan gender ketiga. Diawali dengan isu homofilia pada era 1950-an, lalu berganti kembali pada tahun 1970-an menjadi gay. Bersamaan dengan isu gay mulai terbentuk, para feminisme juga mulai memperkenalkan diri dengan sebutan lesbian pada tahun yang sama.
Pada bulan Mei 1970, aksi peringatan nasional untuk para korban meninggal akibat kekerasan yang dialami korban homoseksual juga terjadi di Amsterdam, Belanda. Pada tahun 1972, sebuah kelompok Quaker, Committee Friends on Bisexuality, mengeluarkan pernyataan tentang biseksualita yang mendukung biseksual, sekaligus merupakan pernyataan pertama tentang biseksualitas yang dikeluarkan oleh sebuah majelis religius Amerika. Pada tahun 1977, Harvey Milk terpilih sebagai Dewan Pengawas San Francisco, sekaligus menjadi pria gay pertama di Amerika Serikat yang terpilih menjadi pegawai negeri. Dia dibunuh pada tahun 1978 oleh seorang mantan pengawas kota, Daniel White, yang sangat menentang homoseksual atau gay. Aktivis biseksual Brenda Howard, yang juga dikenal sebagai Ibu Kebanggaan, pertama kali menyelenggarakan pawai kebanggaan LGBT di New York pada bulan Juni tahun 1970, dan sampai saat ini menjadi agenda tahunan untuk mengenang jasa-jasanya terhadap kaum biseksual. Biasanya pawai tersebut diadakan selama 1 minggu penuh. Salah satu jasanya, aktivis Brenda Howard memprotes klasifikasi homoseksualitas dan biseksual sebagai penyakit jiwa oleh American Psychiatric Association dalam manual diagnostik dan statistik gangguan mental mereka, dan pada tahun 1974 diganti dengan kategori gangguan orientasi seksual, lalu kemudian berganti istilah menjadi homoseksualitas ego-dystonic. Meskipun demikian, istilah gangguan identitas gender tetap digunakan untuk disforia gender. Di Jepang, kelompok LGBT pertama didirikan dan diketuai oleh Ken Togo pada tahun 1970-an. Pada tahun 1971, Ken Togo yang merupakan petinggi organisasi tersebut kemudian terpilih sebagai Ketua Majelis Rakyat Tinggi di Jepang. Sedangkan di Swedia pada tahun 1972, menjadi negara pertama di dunia yang melindungi secara undang-undang bagi rakyatnya yang ingin mengubah jenis kelamin mereka dan memberikan terapi pergantian hormon gratis. Swedia juga mengizinkan usia persetujuan untuk pasangan sesama jenis pada usia 15 tahun, sehingga setara dengan pasangan heteroseksual. Pada era modern, istilah LGBT sendiri mulai digunakan pada sekitar tahun 1990 hingga sekarang untuk menggantikan frasa para penganut gay, karena istilah LGBT dapat mencakup semua jenis orientasi seksual, tidak hanya untuk gay saja. Perubahan orientasi seksual ini merupakan awal lahirnya pemikiran Teresa de Lauretis, yaitu queer theory, yang berarti bahwa identitas itu tidak bersifat tetap dan stabil, melainkan dapat berubah-ubah. Pada awalnya, queer theory hanya memusatkan pada perjuangan untuk perlindungan terhadap kaum lesbian dan gay. Namun kini queer theory telah merambah kepada penampilan, yaitu cara berpakaian atau penampilan seseorang dalam rangka menggaburkan norma-norma gender dalam upaya pemberitahuan bahwa gender dan seks bukanlah sesuatu yang pasti dan alamiah. Maka, menurut Butler, jika ditinjau dari queer theory, LGBT bukanlah suatu penyimpangan sosial, melainkan suatu variasi dalam identitas manusia yang didasarkan pada tindakan performatif. Dengan kata lain, identitas atau orientasi seksual manusia dapat dibentuk sesuai keinginan pribadi atau kecenderungan masing-masing tanpa berpaku pada kelamin seseorang yang didapat sejak lahir. Pada era modern sekarang ini, hampir di setiap negara-negara maju, kaum LGBT telah mulai dilegalkan bahkan dilindungi oleh undang-undang. Meskipun masih ada di beberapa negara maju maupun negara-negara berkembang termasuk Indonesia yang tidak melegalkan hal tersebut, tetapi para aktivisnya dengan mengatasnamakan HAM dan kesetaraan masih terus berjuang untuk hak-haknya diakui. Terlepas atas pro dan kontra hal tersebut, channel Jangka Pena hanya mengungkapkan beberapa dari sedikit sejarah tentang LGBT di dunia. Diterima atau tidaknya, itu kembali kepada masing-masing orang dan negara tersebut. Demikianlah sejarah singkat tentang kaum LGBT di dunia. Jangan lupa komen, like, and share video ini. Sampai bertemu lagi di video pembahasan berikutnya. Terima kasih.